Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa bermajlis bersama untuk meneruskan kebaikan yang telah kita mulai bersama, yaitu mendalami agama Allah Subhanahu wa taala, memahami agama Islam melalui hadis-hadis pokok agama Islam yang dihimpun oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam karya beliau Al-Arba'un fi Mabanil Islam wa Qawaidil Ahkam. 40-an hadis tentang pokok-pokok Islam dan dasar-dasar hukum agama. Pada pertemuan sebelumnya telah kita kaji bersama hadis nomor 31, yaitu hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu yang menjelaskan bahwasanya jalan untuk bisa meraih ridha Allah dan kecintaannya adalah dengan berzuhud di dunia. Dan jalan agar kita bisa meraih cinta manusia adalah dengan zuhud pada apa-apa yang ada di tangan mereka. Adapun hari ini kita akan meneruskan kajian dengan mengkaji hadis nomor 32 dari rangkaian Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلا فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. Yang artinya diriwayatkan dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darara wa la dirar. Tidak ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain. Hadis ini adalah hasan, hadis hasan. Hadis ini adalah hadis hasan riwayat Ibnu Majah dan Daraqutni dan yang lain. Sedangkan hadis ini adalah hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ad-Darqutni dengan sanad yang bersambung secara musnad. Adapun Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala meriwayatkan hadis ini dalam karya beliau Al-Muwatta dari Amr bin Yahya, dari ayahanda beliau, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik bin Anas menjatuhkan Abu Sa'id Al-Khudri. Namun hadis ini memiliki jalur-jalur yang saling menguatkan. Nah, ini adalah nas dari hadis nomor 32 Arba'in Nawawiyah dengan redaksi dari Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ya, jadi hadis ini adalah hadis yang derajatnya hasan. Ini bisa dijadikan landasan hukum, bisa dijadikan patokan dalam agama kita, meskipun dia sedikit di bawah hadis sahih. Para ulama menyebutnya sebagai hadis yang hasan. Imam Nawawi menyebutkan bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daraqutni dan yang lain secara musnad. Namun para pensyarah menyebutkan bahwasanya Ibnu Majah tidak meriwayatkan hadis ini, tapi Ad-Daraqutni yang meriwayatkannya bersama Al-Hakim, juga Al-Baihaqi dan yang lain.
semuanya dari Sa'ad bin Malik bin Sinan, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Sedangkan Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu atau rahimahullahu taala meriwayatkan hadis ini secara mursal. Kalau Ad-Daraqutni, kemudian Al-Baihaqi dan Al-Hakim meriwayatkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri ini secara musnad dengan sanad yang bersambung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Malik bin Anas meriwayatkannya secara mursal. Apa itu mursal? Mursal artinya adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang tabi'in dengan mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata demikian, atau Rasulullah SAW melakukan demikian. Ini namanya hadis mursal. Jadi ada satu tingkatan sanad yang jatuh. Dan dalam hal ini adalah sahabat. Jadi sahabat Rasulullah SAW tidak disebutkan. Tentunya yang seperti ini bermasalah. Karena seorang tabi'i tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Maka bagaimana dia mengatakan Rasulullah SAW mengatakan demikian? Atau Rasulullah SAW pernah melakukan demikian? Sementara tabi'i tersebut tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW. Namun An-Nawawi menyebutkan bahwa hadis ini memiliki beberapa jalur sanad yang saling menguatkan. Memang Imam Malik bin Anas meriwayatkannya secara mursal, menjatuhkan Abu Sa'id Al-Khudri dalam riwayat beliau. Dan ini adalah sesuatu yang membuat hadis lemah. Dan ini menunjukkan detail dan betapa para ulama hadis kita sangat hati-hati untuk meriwayatkan hadis-hadis ini sehingga sampai kepada kita. Kalau hadis-hadis tersebut sampai kepada mereka dengan jalur yang mursal, maka mereka menyampaikannya apa adanya. Dan ketika ada ulama hadis yang lain yang mendapatkan hadis tersebut dengan sanad yang nyambung tanpa terputus dari Rasulullah SAW, maka mereka menyebutkannya apa adanya. Jadi intinya Imam Malik bin Anas menyebutkan hadis ini secara mursal, ada jalur yang terputus, yaitu tanpa menyebutkan nama sahabat, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Namun Al-Baihaqi, Ad-Daraqutni dan Al-Hakim menyebutkan hadis ini secara musnad dengan sanad yang bersambung dari Rasulullah, dengan sanad yang menyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk beliau menyebutkan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dan intinya juga bahwasanya hadis ini adalah hadis yang hasan, yang bisa dipakai sebagai landasan hukum. Dia termasuk kategori hadis sahih yang bisa dijadikan landasan hukum. Dan Ad-Daraqutni, Al-Baihaqi dan Al-Hakim meriwayatkan hadis ini dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma. Kenapa saya mengatakan radhiyallahu anhuma? Karena ayahanda beliau adalah seorang sahabat juga. Abu Sa'id, nama beliau adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri Al-Khazraji Al-Ansari. Jadi beliau adalah berasal dari kabilah Khazraj di Madinah, sehingga beliau juga bisa digolongkan sebagai Ansar. Beliau adalah termasuk penduduk asli kota Madinah. Dan ayahanda beliau adalah Malik bin Sinan, yang merupakan salah satu syuhada Badr, termasuk salah satu syuhada dalam perang Badr. Dan Abu Sa'id Al-Khudri termasuk kategori sahabat junior. Kalau ayahanda beliau Malik bin Sinan termasuk kategori sahabat senior, maka Abu Sa'id Al-Khudri atau Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri termasuk kategori sahabat junior. Karena beliau baru lahir 10 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah SAW. Maka ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah, beliau baru berumur 10 tahun.
Dan ketika terjadi perang Uhud, maka beliau minta izin kepada Rasulullah SAW agar dibolehkan ikut berjihad. Namun Nabi Muhammad SAW melarang beliau untuk ikut, karena umur beliau ketika itu baru 13 tahun. Ya, 13 tahun pada masa itu biasanya belum baligh. Baru setahun setelahnya ketika beliau maju lagi kepada Rasulullah SAW, beliau baru diizinkan untuk ikut jihad di beberapa peperangan bersama Rasulullah SAW maupun tanpa Rasulullah SAW. Dan Abu Sa'id Al-Khudri adalah termasuk salah satu sahabat dengan riwayat hadis terbanyak, di mana hadis-hadis yang beliau riwayatkan mencapai kurang lebih 1170 hadis. Dan beliau wafat pada tahun 74 Hijriyah. Radhiyallahu anhu wa an walidihi wa an sahabati ajma'in. Ya, jadi dalam hadis ini Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, la darara wa la dirar. Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain. Ini kurang lebih terjemahan bebasnya seperti itu. Dan terjemahan ini bisa jadi berbeda-beda. Ya, penafsiran doror dan diror ini ada banyak sekali perbedaan di antara para ulama padanya. Nah, maka penafsirannya atau penerjemahannya bisa tergantung dengan pendapat mana yang kita pilih. Doror artinya adalah bahaya. Diror juga berasal dari kata bahaya juga. Nah, sebagian ulama menyebutkan bahwasanya tidak ada perbedaan makna dari keduanya, karena sama-sama berasal dari kata dororo atau dorro, yang berasal dari suku kata ini. Dol, dot, kemudian ro dan ro lagi. Maka sebagian ulama mengatakan doror dengan diror maknanya sama, tidak ada bedanya, dan penyebutan diror setelah doror itu sebagai bentuk penegasan saja. Ya, jadi ini adalah pendapat yang pertama, yaitu pendapat yang mengatakan bahwasanya tidak ada perbedaan antara doror dengan diror. Nah, jadi dengan demikian artinya adalah la doror wa la diror, tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh ada bahaya. Nah, jadi kalimat yang kedua sebagai penegasan untuk yang pertama. Sementara sebagian besar ulama berpendapat bahwasanya kedua kata ini memiliki perbedaan makna. Nah, kemudian kelompok yang kedua ini terpecah lagi menjadi beberapa pendapat. Mereka yang sepakat bahwasanya dua kata ini memiliki makna yang berbeda, kemudian terbagi kepada beberapa pendapat. Karena mereka menyebutkan perbedaan yang tidak sama antara keduanya. Kelompok yang pertama mengatakan bahwasanya doror adalah ism dan diror adalah fi'il. Doror adalah nama untuk bahaya, sedangkan diror adalah perbuatan membahayakan. Jadi berdasarkan pendapat ini, la dororo artinya adalah tidak boleh ada bahaya. Wala dirar artinya dan tidak boleh membahayakan orang lain. Tidak boleh melakukan perbuatan bahaya. Artinya dalam agama kita, bahaya itu dinafikan. Nggak boleh ada bahaya dalam agama kita. Dalam agama kita, nggak ada yang namanya bahaya. Semua agama Islam itu maslahat, nggak ada bahayanya. Nah, kemudian agama Islam memerintahkan kepada umatnya untuk tidak boleh melakukan perbuatan bahaya. Nah, ini perbedaan yang pertama, atau pendapat pertama tentang perbedaan antara doror dengan diror. Kemudian yang kedua adalah bahwasanya doror adalah membahayakan orang lain
bukan dalam rangka membalas, tapi membahayakan orang lain bukan sebagai pembalasan, tapi kita yang mulai. Itu namanya doror. Sedangkan doror adalah membahayakan orang lain, tapi dalam rangka membalas. Hanya saja balasannya ini berlebihan. Balasannya berlebihan dan tidak dengan cara yang hak. Dengan demikian, arti hadis adalah la doror wa la diror, yaitu tidak boleh memulai membahayakan orang lain. Dan tidak boleh membahayakan orang lain dalam rangka membalas dengan cara yang tidak hak. Dengan demikian, contoh dari doror adalah kalau kita melewati rumah seseorang, kemudian kita merusak rumahnya atau memecahkan kacanya atau melempar rumahnya dengan batu, padahal dia tidak punya kesalahan apa-apa. Kita saja yang iseng, kita yang memulai merusak rumah dia. Atau kita melewati kebun atau sawah dia, kemudian kita mengambil dari sawah itu buah-buahan yang ditanam di situ. Padahal dia tidak pernah mendolimi kita, tidak pernah berbuat salah kepada kita. Ini namanya doror. Sedangkan diror artinya adalah membahayakan orang lain sebagai bentuk pembalasan. Hanya saja pembalasan ini tidak dengan hak. Pembalasan ini dilakukan dengan berlebihan. Misalnya, kita disakiti oleh seseorang, kemudian kita datang ke rumahnya, kemudian kita pecahkan kacanya, atau kita lempar rumahnya dengan batu, atau yang semacamnya. Padahal, kezaliman dia kepada kita tidak sebesar itu. Kezaliman dia kepada kita hanya kezaliman yang kecil yang tidak sampai atau tidak berhak untuk dibalas dengan perbuatan sebesar itu. Atau ada seseorang yang mendolimi kita, yang sudah membahayakan kita dahulu, kemudian kita datang ke sawah atau kebunnya, kemudian kita membalas perbuatan orang tersebut dengan berlebihan. Merusak tanamannya dengan sangat parah misalnya. Atau dengan mengambil banyak sekali buah-buahan yang ada di kebun atau sawah tersebut, padahal kezaliman dia tidak sebanyak itu, tidak sebesar itu, tidak berhak untuk dibalas sebanyak itu. Ini adalah pendapat yang kedua tentang perbedaan antara doror dengan diror. Intinya, doror adalah memulai membahayakan orang lain, sedangkan diror adalah membahayakan orang lain dalam rangka membalas kezaliman dia, tapi dengan cara yang tidak hak, dengan cara yang berlebihan. Kenapa kita katakan membalas dengan cara yang tidak hak? Karena dalam agama kita ada pembalasan yang boleh dilakukan secara hak. Pembalasan yang dilakukan secara hak, maka itu bukan kezaliman. Itu bukan membahayakan yang tidak hak. Tapi itu adalah sesuatu yang dibolehkan dalam agama kita. Dalam agama kita misalnya ada aturan qisas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab." Dan ada kehidupan pada qisas untuk kalian, wahai orang-orang yang memiliki akal. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya dalam qisas itu ada kehidupan. Karena Islam mewajibkan qisas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian qisas pada orang-orang yang telah meninggal, pada orang-orang yang terbunuh.
Jadi dalam agama Islam, kalau ada orang yang membunuh saudaranya, yang membunuh seorang muslim secara sengaja, ya, membunuh secara sengaja, maka si pembunuh layak untuk dibalas dengan hukuman yang setimpal, yaitu dengan dibunuh. Hanya saja, ini adalah domainnya waliul amr, ini adalah domainnya pemerintah. Keluarga yang terbunuh, keluarga orang yang terbunuh tidak boleh serta-merta membalas dengan membunuh. Tapi ada mekanismenya, ada aturannya, ada proses pengadilan dahulu. Nah, kemudian ketika terbukti bahwasanya si pembunuh membunuh dengan sengaja, kemudian para ahli waris orang yang terbunuh tidak mau memaafkannya, maka akan ditegakkan kisos pada orang yang membunuh tersebut. Nah, nanti orang tersebut akan dibunuh. Nah, kalau kita melihat, kita akan dapatkan bahwasanya dalam kisos ini ada bahaya, ada unsur membahayakan, di mana orang yang membunuh ini akan dicabut nyawanya. Dia akan dibunuh juga. Ini adalah bahaya sebenarnya. Tapi ini adalah bahaya dalam rangka membalas kezaliman dia. Kemudian, ini sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hukum Islam. Maka, ini adalah pembalasan yang dibolehkan. Ini adalah bahaya yang dibolehkan oleh agama kita. Kenapa? Dalam rangka untuk menjaga nyawa-nyawa yang lain. Kalau orang yang membunuh ini dibiarkan begitu saja, tidak ditegakkan kisos atas dia, maka orang akan dengan mudah membunuh orang lain. Seperti yang bisa kita saksikan di banyak negara di atas muka bumi ini, ketika pemerintah tidak tegas dalam menyikapi orang-orang yang melakukan pembunuhan dengan sengaja, dengan seenaknya, maka terus terjadi pembunuhan. Ada banyak kasus pembunuhan di negara-negara tersebut. Sebaliknya, ketika hukum Allah Subhanahu wa taala ditegakkan, maka orang menjadi berpikir. Dia tahu bahwasanya kalau dia membunuh maka dia akan dibunuh. Dengan demikian, dia akan berpikir untuk kemudian lebih berhati-hati. Sehingga kita dapati negara-negara yang seperti itu memiliki tingkat keamanan yang luar biasa dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Tentunya masih ada kezaliman, masih juga ada pembunuhan di sana, tapi tidak sebanyak yang terjadi di negara-negara yang tidak menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab." Kalian punya kehidupan. Ada kehidupan untuk kalian dalam syariat qisas yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, orang yang membunuh saudaranya sesama muslim, dia telah melakukan doror. Dia melakukan bahaya. Bukan dalam rangka membalas, tapi dia yang mulai. Kemudian ketika keluarga korban yang terbunuh membunuh orang itu langsung tanpa proses pengadilan, ya, main hakim sendiri, maka ini yang namanya diror. Dia membalas. Ya, dia membalas, tapi tidak cara dengan hak. Tidak dengan cara yang hak. Dia membalas tanpa proses pengadilan, dia main hakim sendiri, atau dia barangkali membunuh dengan cara yang lebih keji daripada yang dilakukan oleh pelaku kriminal tersebut. Nah, itu semuanya dilarang dalam Islam. Tapi ada proses membalas yang dibolehkan. Ada
unsur bahaya yang dibolehkan dalam agama kita, yaitu membalas dengan hak, membalas sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan mekanisme yang telah digariskan oleh Islam. Nah, jadi ada doror, ada diror, dan juga ada dirar bihaq, ada dirar bighairi haq, ada dirar yang tidak benar, yang tidak dibenarkan dalam agama kita, dan ada dirar yaitu membahayakan dalam rangka membalas yang dibolehkan dalam agama kita. Ya, ini adalah penjelasan untuk pendapat yang kedua tentang perbedaan antara doror dan dirar. Ya, kemudian pendapat yang ketiga tentang perbedaan antara doror dan dirar adalah bahwasanya doror adalah membahayakan orang lain dengan mengambil manfaat dari bahaya itu. Sedangkan dirar adalah membahayakan orang lain tanpa kita mengambil manfaat dari bahaya itu. Sekali lagi, doror adalah membahayakan orang lain dengan mengambil manfaat dari bahaya itu. Misalnya adalah mencuri. Ketika seseorang mencuri harta orang lain di rumahnya, maka tentunya korban pencurian merasakan bahaya, mendapatkan bahaya. Dan pelaku pencurian mendapatkan manfaat dari pencurian itu. Yaitu manfaat di dunia, berupa dia mendapatkan harta. Ini namanya doror, karena dia membahayakan orang lain, mengambil harta orang lain, dan dia mendapatkan manfaat dari doror itu, atau dari bahaya itu. Dia mendapatkan manfaat dari pencurian itu. Sedangkan diror adalah membahayakan orang lain tanpa kita mendapatkan manfaat dari bahaya tersebut. Misalnya, ada orang yang menyerang rumah orang lain, ya, menyerang rumah orang lain, merusaknya, tanpa dia mendapatkan manfaat. Dia tidak bisa mengambil harta di situ. Ya, dia tidak mendapatkan apa-apa dari bahaya yang dia lakukan dengan menyerang orang lain tersebut. Ini namanya dirar. Dan para ulama menyebutkan bahwasanya dengan sudut pandang tertentu, ya, dirar lebih bahaya daripada doror. Atau dengan kata lain, dirar lebih parah, lebih buruk daripada doror. Kenapa? Karena doror yaitu menyerang orang lain, mengambil harta orang lain, membahayakan orang lain, sambil dia mendapatkan manfaat. Ada keuntungan dunia yang dia dapat. Nah, yang kedua ini seperti orang iseng, orang nggak ada kerjaan, membahayakan orang lain, tapi dia tidak mendapatkan manfaat dari apa yang dia lakukan. Ya, dia hanya mendapati orang lain sedih, rumahnya rusak, atau barangkali nyawanya hilang, tapi dia tidak mendapatkan manfaat apa-apa dari apa yang dia lakukan itu. Dan para ulama menjelaskan di antara contoh dirar adalah masjid dirar yang dibangun oleh orang-orang munafik pada zaman Rasulullah SAW. Orang-orang munafik membuat masjid yang dipakai untuk menyaingi masjidnya Rasulullah SAW di kota Madinah. Mereka membangun masjid itu untuk memecah belah saf umat Islam. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menggelari masjid itu sebagai masjid dirar. Kenapa? Karena masjid itu dibangun untuk membahayakan umat Islam, memecah belah saf mereka tanpa mereka bisa mendapatkan manfaat. Tidak ada manfaat duniawi yang bisa mereka dapatkan dari apa yang mereka lakukan itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebut masjid mereka sebagai masjid dirar. Allah membuka aib mereka. Allah menyemati dan menggelari masjid mereka dengan gelar yang buruk. Disebut masjid dirar.
Untuk memperjelas hal ini bisa kita contohkan dengan ilustrasi ya, barangkali yang terjadi di masyarakat di desa-desa. Biasanya di desa-desa itu ada giliran ya, ada giliran untuk mendapatkan irigasi. Jadi air irigasi yang ada digilir. Para pemilik sawah mendapatkan giliran. Secara bergilir mereka mendapatkan jatah air. Nah, kadang-kadang ada orang yang membahayakan saudaranya, menyerang saudaranya, membahayakan saudaranya. Bagaimana caranya ketika saluran irigasi sedang mengalirkan air untuk suatu sawah? Karena dia benci dengan pemilik sawah ini, maka dia tutup saluran yang membuat air bisa sampai kepada sawah tersebut. Dia tutup. Nah, kalau kemudian air ini dia alirkan ke sawah dia sendiri, maka itu namanya doror. Kenapa? Karena dia membahayakan orang lain dengan mengambil manfaat dari bahaya itu. Jadi pemilik sawah yang pertama mendapatkan bahaya, dia seharusnya bisa mendapat aliran untuk sawahnya. Sawahnya menjadi subur. Tapi akhirnya karena disekat, karena salurannya ditutup oleh orang yang hasad tersebut, akhirnya dia tidak bisa mendapatkan jatah yang sepenuhnya. Nah, kemudian orang yang melakukan bahaya itu mendapatkan keuntungan karena kemudian air tersebut dialirkan ke sawah dia. Ini namanya doror. Tapi kadang ada orang yang iseng. Ya, dia tidak punya sawah. Yang penting bagi dia adalah pemilik sawah yang pertama tersebut tidak bisa mendapatkan air. Maka dia tutup akses air. Ya, dia tutup saluran air, kemudian dia biarkan air itu mengalir di saluran irigasi tanpa ada yang mengambil manfaat. Ya, mungkin akhirnya air itu hilang, masuk ke sungai atau masuk ke tempat-tempat di bawah sana tanpa ada yang memanfaatkannya. Nah, di sini dia telah membahayakan orang lain tanpa mengambil manfaat untuk dirinya. Iseng saja dia. Kurang kerjaan. Maka dari sisi ini, doror lebih buruk, lebih parah. Meskipun dari sisi lain, kita bisa katakan bahwasanya doror lebih parah. Kenapa? Karena orang yang hasad tadi membahayakan orang lain, kemudian dia mengambil manfaat dari air yang tidak jadi masuk ke sawah orang tersebut. Nah, jadi ini adalah perbedaan antara doror dan doror menurut pendapat yang ketiga. Jadi doror adalah membahayakan orang lain dengan mengambil manfaat dari bahaya itu. Sedangkan diror adalah membahayakan orang lain dengan tanpa mendapatkan manfaat dari bahaya tersebut. Nah, ini adalah pendapat-pendapat para ulama yang ada atau yang disebutkan oleh para syurrah, ya, para pensyarah hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan berdasarkan pendapat yang ketiga ini, maka arti hadis adalah tidak boleh membahayakan orang lain dengan mengambil manfaat untuk diri kita sendiri, dan tidak boleh juga membahayakan orang lain dengan tanpa mengambil manfaat dari bahaya tersebut. Nah, ini semuanya dilarang dalam agama kita. Dan setelah menyebutkan perbedaan pendapat di antara para ulama tentang perbedaan antara doror dan diror, di mana sebagian mengatakan nggak ada bedanya, tidak ada bedanya, dan sebagian lagi mengatakan keduanya memiliki perbedaan makna. Bedanya apa? Dipecah lagi menjadi 3 perbedaan yang kita sebutkan tadi itu. Nah, setelah menjelaskan itu semuanya, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala menyebutkan wa'ala kulli hal, dan intinya, pokoknya, dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW melarang kita untuk melakukan doror dan diror tanpa hak.
menyerang orang lain tanpa hak, meskipun kita yang memulai. Jadi memulai membahayakan orang lain tanpa hak. Orang lain nggak salah, kenapa kita zalimi mereka? Atau membahayakan orang lain dalam rangka membalas, tapi tanpa hak. Dengan berlebihan, tidak dengan cara yang telah digariskan oleh Islam. Atau dengan mekanisme yang menyelisih aturan yang telah Islam buat. Itu semuanya adalah membahayakan orang lain secara tidak hak. Ya, jadi semua bahaya yang tanpa hak, yang tidak hak, maka itu semuanya dilarang oleh hadis yang agung ini. Adapun doror yang hak, ya, doror dalam rangka membahayakan dalam rangka menegakkan syariat Islam. Doror dalam rangka menegakkan hukum Allah seperti qisas, atau mencambuk orang yang berzina, merajam orang yang berzina dalam keadaan sudah pernah menikah, atau yang semacam itu. Maka itu semuanya adalah doror yang hak, doror yang dibolehkan, dan dia dikecualikan dari hadis ini. Ya, dia adalah doror, tapi doror bihak, doror yang benar, doror yang dibolehkan oleh agama kita, maka dia tidak tercela. Dan berdasarkan hadis ini, maka para ulama menyimpulkan sebuah kaidah fikih, ya, sebuah kaidah fikih yang bisa kita terapkan dalam banyak kasus dan permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaidah itu bahkan disusun dan redaksinya dibuat persis dengan hadis ini. Karenanya para ulama menyebutkan, ya, kaidah yang keempat dari kaidah fikih akbar yang 5. Ada 5 kaidah fikir, ada 5 kaidah fikih yang besar, yang akbar. Yang keempat adalah kaidah la darara wa la dirar. Dan sebagian menyebutkan redaksi yang lain yang mereka simpulkan dari hadis ini dengan mengatakan ad-dararu yuzalu. Bahaya itu harus diangkat, bahaya itu harus dihilangkan. Jadi, kapan saja kita menemui dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam berbagai problematika kehidupan kita selama menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi, maka kita bisa terapkan kaidah ini. Kita bisa terapkan hadis ini. Jadi kapan saja ada bahaya yang tidak hak, bahaya apapun itu yang menimpa agama kita, yang menimpa keluarga kita, menimpa orang lain tanpa hak, yang tidak diizinkan dan dibolehkan oleh agama kita, maka kita bisa katakan bahwasanya itu semuanya tidak boleh. Kita nggak boleh lakukan itu. Islam melarang itu semuanya. Karena Rasulullah SAW bersabda, la darara wa la dirar. Dan termasuk makna hadis ini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak membebani hamba-hambanya dengan apa yang mereka tidak mampu. Karena itu membahayakan hamba-hamba Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kepada umat Islam untuk melakukan ibadah dengan membahayakan jiwa mereka, membahayakan nyawa mereka, mengorbankan anggota tubuh mereka. Karenanya Islam adalah agama al-hanifiyah as-samhah, agama yang lurus dan ada fleksibilitas di dalamnya. Ada rukhsah, ada hukum-hukum yang berubah ketika menyulitkan umat Islam. Kita mengetahui dan sudah sering mendengar dalam kajian-kajian para ulama bahwasanya kalau ada orang yang sakit, yang jika dia berwudu maka sakitnya akan bertambah. Atau jika dia mandi wajib, maka sakitnya akan bertambah.
atau kesembuhannya bisa jadi mundur. Maka dalam kondisi seperti itu, kita boleh untuk tidak berwudu dengan air, kita ganti dengan tayamum. Kita ganti mandi kita dengan tayamum. Kenapa? Karena dalam kondisi seperti itu, mandi membahayakan badan kita. Terkena air membahayakan fisik kita. Maka Allah Subhanahu wa taala membolehkan kita untuk bertayamum. Fatayammamu su'idan thayyiba. Maka bertayamumlah kalian dengan debu yang baik. Juga ketika kita sakit, kita tidak wajib untuk puasa Ramadan. Kita boleh menggantinya di hari yang lain ketika nanti kita sudah sembuh. Atau saat kita safar, saat kita musafir, maka kita boleh untuk tidak berpuasa, tapi menggantinya dengan puasa di hari yang lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Maka barang siapa yang sakit di antara kalian atau melakukan perjalanan, kemudian dia tidak berpuasa, maka hendaklah dia mengganti di hari-hari yang lain. Nah, ini adalah kemudahan yang Allah berikan. Saat kita sakit, kalau kita diwajibkan untuk berpuasa, maka itu barangkali membahayakan kita. Membuat sakit kita semakin parah, atau kesembuhan kita menjadi terhambat. Maka itu doror. Dan Islam menafikan doror dalam syariatnya. Tidak ada doror dalam agama kita. Karenanya, semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan oleh Rasulullah SAW, maka itu adalah maslahat untuk kita, itu kebaikan untuk kita. Insya Allah itu tidak membahayakan kita. Sebaliknya, hal-hal yang kita dilarang untuk melakukannya, berupa zina, berupa khamar, berupa judi, berupa durhaka kepada orang tua, berupa syirik, berupa bid'ah, maka itu semuanya adalah hal yang membahayakan kita semuanya. Kita tidak boleh untuk melakukannya. Dalam Islam tidak ada doror. Yang ada adalah maslahat, kebaikan-kebaikan. Tidak ada bahaya kecuali yaitu bahaya yang hak, seperti yang sudah kita contohkan dalam penjelasan di depan. Dan Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ayyul adyani ahabbu ila Allah?" Agama mana yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka beliau mengatakan al-hanifiyah as-samhah. Agama yang paling Allah cintai adalah agama yang lurus, tegas, tapi juga samhah, fleksibel, moderat. Bisa berubah ketika ada hal yang mengharuskannya berubah. Nah, jadi memadukan antara dua kriteria ini. Tegas ketika tidak ada rukhsah, tidak ada alasan, tidak ada bahaya, maka kita menjalankan ibadah kita sebagaimana diperintahkan. Berwudu dengan air, mandi wajib dengan air, puasa di bulan Ramadan. Tapi ketika ada masyaqqah, ada hal yang membuat berat, ada bahaya yang mengancam karena sakit atau karena kita musafir, maka hukumnya menjadi berubah, dan itulah yang disebut sebagai as-samhah, agama yang fleksibel dan moderat. Dan karena kriteria Islam yang seperti ini, maka Rasulullah SAW mengingkari mereka yang beribadah tapi sampai membahayakan diri mereka. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW melihat seorang pria yang berjalan. Kemudian para sahabat menjelaskan bahwasanya pria ini atau orang ini telah bernazar untuk berangkat haji dengan cara berjalan. Jadi orang ini bernazar melaksanakan perjalanan haji dengan cara berjalan. Dan ini bukan untuk orang yang berada di kota Mekah sehingga jarak jalannya hanya pendek, dekat, tapi berasal dari negeri yang jauh.
Kemungkinan berangkatnya dari kota Madinah di mana Rasulullah SAW tinggal. Maka melihat orang yang bernazar untuk haji dengan berjalan ini, maka Rasulullah SAW mengatakan, Inna Allah la ghaniyun an masyih falyarkab. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak butuh jalannya, maka hendaklah dia menaiki kendaraan. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan, beliau mengatakan, innallaha laghaniyun an ta'dzibi hadza nafsah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dari orang ini untuk mengazab dirinya sendiri, untuk menyiksa dirinya sendiri, karena berjalan dari Madinah ke Mekah atau jarak yang lebih jauh dari itu, Indonesia ke Mekah, dengan cara jalan kaki. Di sana ada bahaya. Karenanya Rasulullah SAW mengingkari hal itu. Dalam agama kita tidak boleh ada bahaya. Tidak disyaratkan ibadah dengan membahayakan diri seperti ini. Maka dengan tegas Nabi Muhammad SAW mengingkari hal itu. Dalam kesempatan yang lain, dalam hadis yang sahih juga, Rasulullah SAW melihat ada seseorang yang bernazar untuk berpuasa dalam keadaan berdiri di bawah terik matahari. Sekali lagi, bernazar untuk berpuasa dengan cara berdiri di bawah terik matahari. Maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan orang itu untuk duduk, berteduh, dan terus berpuasa. Jadi puasanya benar, bernazar berpuasa itu adalah ibadah. Tapi kalau dia menggabungkan puasanya dengan cara yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, berpuasa tapi disyaratkan harus berdiri di atas matahari. Berdiri, ya dengan berdiri itu sudah sesuatu yang berat. Kalau dia berdiri sepanjang hari, maka itu membahayakan fisik dia. Apalagi berdiri di bawah terik matahari dengan tidak berteduh. Jadi bernazar tidak akan duduk, tidak akan berteduh. Maka ini dengan tegas diingkari oleh Rasulullah SAW. Nggak boleh. Itu doror, itu dirhar, itu bahaya. Maka beliau memerintahkan orang ini untuk berpuasa, tapi dengan tidak berdiri dan dengan berteduh tanpa harus memaksakan diri untuk terus berada di bawah terik matahari. Ini menegaskan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Abu Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la darara wa la dirar. Dan kami sudah sampaikan di depan bahwasanya dari hadis ini bisa kita simpulkan sebuah kaidah fikih yang memiliki praktek, ya, memiliki medan praktek atau tempat penerapan yang sangat banyak dalam berbagai sendi kehidupan kita. Sehingga bisa kita simpulkan bahwasanya kapan ada bahaya yang mengancam, maka itu dilarang oleh agama kita. Bahaya itu dilarang kecuali bahaya yang bihak, bahaya yang hak yang diizinkan oleh agama kita. Ada beberapa bentuk bahaya yang dibolehkan oleh agama kita, hanya sebatas itu saja, yang lain tidak boleh untuk dilakukan. Ya, dengan demikian hadis ini memiliki tempat penerapan yang sangat banyak, yang sangat luas, dan karenanya tidak heran kalau Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menjadikan hadis ini sebagai hadis nomor 32 dalam rangkaian Al-Arba'in An-Nawawiyah, karena memang Arba'in Nawawiyah ini berisi hadis-hadis pokok dalam agama Islam yang setiap muslim harus memahaminya dengan baik, dan semuanya merupakan jawami'ul kalim, yaitu sabda-sabda Rasulullah SAW yang pendek kata, syarat makna. Redaksinya singkat dan pendek, tapi maknanya sangat luas. Itulah yang dimaksud dengan jawami'ul kalim. Dan dari hadis yang agung ini kita bisa simpulkan beberapa hal. Yang pertama, penjelasan kebaikan dan kesempurnaan syariat Islam, di mana syariat Islam ini memerintahkan untuk menghilangkan bahaya, mengangkat bahaya,
melarang orang untuk melakukan hal yang membahayakan orang lain atau membahayakan dirinya sendiri, membahayakan masyarakat, merusak agama, itu semuanya dilarang dalam agama kita. Jadi semua bentuk bahaya dan doror atau dirar dilarang dalam agama kita. Kemudian yang kedua, dikecualikan dari bahaya ini, bahaya yang bihak, ya, ad-dararu bihak, doror yang hak, seperti misalnya qisas atau hukuman-hukuman yang disyariatkan oleh Islam berupa potong tangan atau rajam atau cambuk, yang itu semuanya memiliki maslahat yang lebih besar. Memang ada bahaya, ada tangan yang dipotong, ada tubuh yang dirajam, ada badan yang dicambuk, ada darah yang dikorbankan. Tapi itu semuanya demi maslahat yang lebih besar, yaitu maslahat umum untuk umat Islam dan negara Islam. Kemudian yang ketiga, tidak boleh bagi umat Islam untuk melakukan bahaya, baik itu membahayakan dirinya sendiri, membahayakan orang lain, membahayakan agama, membahayakan harta, akal, dan semuanya. Itu dilarang oleh agama kita. Ya, barangkali ini beberapa pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis yang agung ini. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, jazakumullah khair, kami sampaikan kepada Al-Ustaz Anas Burhanuddin Hafizakallahu ta'ala Ustaz atas faidah dari penjelasan dan syarah hadis yang ke-32, la darara wa la dirara. Dan pendengar serta pemirsa Roja, kita berikan kesempatan di sesi yang kedua untuk bersoal jawab bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan bab ini secara khusus. Ya, kita angkat untuk telepon yang pertama, silakan. Halo. Silakan, sudah masuk. Taib, tampaknya ya terputus. Kami angkat pertanyaan terlebih dahulu dari pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan kaidah la darara wa la dirara, apakah seorang muslim Ustaz dapat memilih di antara dua, kami ulangi, bagaimana seorang muslim dapat memilih di antara dua perkara, antara sesuatu yang memberikan mafsadat dan maslahat, manakala kedua-duanya berimbang? Jazakumullah khairah. Iya. Jadi kaidah la darara wa la dirar atau ad-dararu yuzalu, seperti yang kami sebutkan tadi, merupakan kaidah umum atau disebut sebagai kaidah kubro, ya, kaidah akbar. Nah, kemudian kaidah ini diterjemahkan lagi atau ditafsirkan lagi, dijabarkan lagi dengan kaidah-kaidah yang lebih sempit dan lebih khusus. Jadi antaranya kaidah yang disebutkan oleh para ulama adalah ad-dararu la yuzalu bimithlihi. Jadi bahaya itu tidak boleh dihilangkan dengan bahaya yang sama. Jadi kalau ada suatu bahaya, maka kita boleh menghilangkannya dengan menghilangkan bahaya itu sama sekali, atau dengan menghilangkan bahaya itu meskipun menimbulkan bahaya tapi yang lebih kecil. Nah, kalau kita dihadapkan pada suatu pilihan, ada bahaya, tapi kalau kita menghilangkan bahaya itu akan muncul bahaya lain yang lebih besar. Maka di sini para ulama mengatakan itu tidak boleh kita lakukan. Atau bahkan kalau kita dihadapkan pada hal yang lebih mudah dari itu, yaitu ada suatu bahaya di mana kalau kita berusaha menghilangkan bahaya itu akan muncul bahaya yang kadarnya sama, setaraf dengan bahaya yang kita hilangkan. Maka di sini para ulama mengatakan juga nggak boleh. Berarti kita disuruh untuk membiarkan bahaya yang pertama. Kenapa? Karena bahaya yang pertama ketika dihilangkan akan menimbulkan bahaya yang sama. Jadi kenapa kita harus menghilangkan energi kita, mengorbankan energi kita, mencurahkan energi kita
untuk menghilangkan suatu kemungkaran misalnya, atau suatu bahaya, tapi kemudian muncul bahaya yang setaraf, atau kadarnya sama dengan bahaya itu. Nah, bahaya itu boleh dihilangkan kalau kita bisa menghilangkan bahaya itu sama sekali tanpa menimbulkan mafsadah atau bahaya yang lain, atau kita bisa menghilangkannya tapi menimbulkan bahaya yang lebih kecil. Nah, maka ini boleh. Yang kemudian pertanyaannya adalah apakah benar-benar ada maslahat atau mafsadat yang berimbang, yang sama sekali tidak bisa ditarjih, yang tidak bisa kita hukumi. Oh, kalau begitu saya akan memenangkan maslahat yang ini, atau saya akan menghilangkan mafsadah yang ini. Ya, ini adalah sesuatu yang di atas kertas ada, di pembagian para ulama ada, tapi ketika di medan praktek, insya Allah kita akan dapatkan bahwasanya ada maslahat yang lebih besar, meskipun barangkali bedanya sedikit. Dan ada kerusakan yang lebih besar, meskipun sekilas kelihatannya sama. Tapi ketika kita lihat, ya, kita akan dapatkan, kita menimbang kondisi yang ada, kita menimbang kondisi orang yang menghadapinya, kita akan dapatkan bahwasanya yang terbaik bagi dia adalah mengambil pilihan A atau pilihan B. Karenanya kemudian juga para ulama menyebutkan sebuah kaidah yang lebih sempit, yang lebih khusus, dan ini juga memiliki medan praktek yang sangat luas dan banyak, yaitu perkataan para ulama, idza ta'arada mafsadatani ru'iya a'dhamuhuma dararan birtikabi akhaffihima. Idza ta'arada mafsadatani ru'iya a'dhamuhuma dararan birtikabi akhaffihima. Kalau terjadi kontradiksi antara dua mafsadah, dua kerusakan, ada kerusakan A, ada kerusakan B, maka sikap kita adalah kita berusaha untuk menahan agar jangan sampai bahaya yang lebih besar terjadi. Jadi biarlah bahaya yang lebih kecil terjadi, tapi jangan sampai yang terjadi adalah bahaya yang lebih besar. Nah, di situ ketika kita menghadapi kontradiksi seperti itu, kita boleh untuk memilih melakukan mafsadah atau kerusakan yang lebih kecil. Agar apa? Agar tidak terjadi maslahat, agar tidak terjadi mafsadah yang lebih besar. Nah, kita boleh barangkali melakukan maksiat, bisa jadi itu adalah maksiat. Ya, mafsadah kecil itu adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita boleh melakukan maksiat itu, kita boleh melakukan mafsadah yang lebih kecil itu demi menghindari maslahat, demi menghindari mafsadat yang lebih besar. Dan demikian kalau kita melihat dengan kacamata yang lebih besar, secara global kita bisa hukumi bahwasanya itu bukan dosa, tapi itu adalah sesuatu yang boleh kita lakukan, bahkan bisa jadi wajib kita lakukan. Misalnya yang gampang, yang sering disebutkan oleh para ahli fikih adalah ketika ada seseorang yang tenggelam atau yang terancam tenggelam di sungai, dan dia adalah lawan jenis kita. Nah, di sini ada dua mafsadat yang dihadapkan pada kita. Yang pertama adalah kalau kita memegang dia, maka kita berdosa. Ya, memegang lawan jenis itu dosa. Tapi ada mafsadah yang lebih besar yang mengiringi hal itu, yaitu kalau kita tidak selamatkan dia, maka dia akan tenggelam. Nah, maka di sini kita berlakukan kaidah tadi. Kalau ada dua mafsadah A dan B, ya, kalau kita selamatkan maka kita memegang lawan jenis. Kalau kita tidak selamatkan maka dia akan tenggelam. Nah, maka di sini kita boleh untuk berenang kemudian menyelamatkan wanita tersebut, ya. Dan bahkan itu adalah sebuah kewajiban agama. Di situ kita malah berpahala, tidak dosa lagi. Kenapa? Karena kita memegang kulit atau badan wanita tersebut dalam rangka menghindarkan mafsadah yang lebih besar, yaitu untuk menyelamatkan nyawanya. Nah, jadi ini adalah beberapa kaidah fikih yang disebutkan oleh para ulama sebagai
penjabar atau sebagai pensyarah dan penjelas dari kaidah akbar yang disimpulkan dari hadis yang agung yang kita pelajari pada sore hari ini, yaitu hadis la darara wa la dirar. Ya. Atas penjelasan, jawaban dan permisalan yang disampaikan menjadi sangat jelas bagi yang bertanya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Kita berikan kesempatan yang berikutnya via telepon. Baik, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu di mana? Saya Umu Aisyah, Ustadz, Di mana, Umu? di Tangerang, Ustadz. Baik, silakan pertanyaannya. Ya. Afwan Ustadz, mengenai larangan tidak boleh membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Misal jika ada kasus, contohnya ada seorang ibu yang dia sudah tua gitu kan, sudah tua. Nah, dia dinafkahin oleh seorang anak gitu kan, hanya satu orang anak, dan ibu ini punya 8 anak, tapi dinafkahin hanya satu anak. Tapi si ibu ini tuh ketika ada satu anak yang salah jalan ya, misalkan dia narkoba, dia murtad segala macam gitu kan. Nah, itu si ibu ini tuh sering memberikan uangnya itu kepada anaknya ini gitu kan, kepada yang salah jalan ini gitu kan, dari nafkah anaknya yang lain. Nah, itu bagaimana hukum si yang anak yang menafkahkan ini gitu, karena ibunya itu rela untuk tidak makan demi memberikan uangnya tersebut kepada anak yang salah jalan ini gitu, untuk membeli rokok atau misalkan narkoba gitu, Ustaz. Nah, itu bagaimana sikapnya anak yang menafkahkan hartanya ini untuk ibunya gitu, karena dilema ya Ustaz, antara kewajiban tapi uangnya dipakai untuk maksiat gitu. Baik, terputus sambungan teleponnya Mu Aisyah, tapi mudah-mudahan bisa disimak dengan baik kepada Ustaz. Silakan Ustaz, tafadhol. Ya, kita tidak boleh memfasilitasi orang lain untuk berbuat maksiat. Tidak boleh membantu orang lain untuk berbuat maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Bekerjasamalah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kalian saling tolong-menolong dalam dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang ibu tidak boleh untuk memberikan hartanya kepada anaknya kalau dia tahu bahwasanya harta itu akan dipakai untuk maksiat, untuk minum khamar atau narkoba atau yang semacamnya. Tidak boleh untuk memberikan dia. Tapi kalau dia memberikannya kepada anaknya sebagai nafkah, ya sebagai nafkah, karena misalnya dia juga belum mandiri atau bisa jadi dia belum dewasa, ya dia masih menjadi tanggung jawab orang tua dalam nafkahnya, maka dia boleh untuk memberikan harta itu kepada anaknya sebagai nafkah. Ya, sebagai nafkah, karena anak ini juga butuh makan, butuh minum, dan orang tua punya tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut. Jadi dia niatkan itu sebagai nafkah, bukan dalam rangka memfasilitasi dia untuk narkoba atau yang semacamnya. Adapun kalau nafkahnya sudah cukup, ya, dan apa yang dia berikan itu selalu dibelanjakan untuk narkoba atau minuman keras, maka tidak boleh bagi ibu tersebut untuk memberikan harta itu kepada anak tersebut. Dan semuanya wajib untuk menasihati anak ini. Ya, anak ini adalah keluarga mereka. Anak ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang disebutkan tadi itu. Ya, ini adalah sebuah pelanggaran aturan agama yang membahayakan dia. Maka dia butuh untuk didekati, dia butuh untuk dinasihati, dan nasihat terbaik adalah nasihat untuk orang-orang terdekat kita. Ibu menasihati anaknya, itu bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Kakaknya menasihati anak itu, harus disampaikan. Itu semuanya nggak boleh, harus disampaikan seperti itu. Ya, dan kita semuanya hanya bisa menyampaikan, namun insya Allah dengan keikhlasan hati, dengan semangat kekeluargaan yang dimiliki oleh keluarga tersebut, maka insya Allah ya, suatu saat Allah Subhanahu wa taala membukakan hati dia agar kembali kepada jalan yang benar,
dan kepada agama Allah Subhanahu wa taala, karena itu semuanya sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun boleh enggak si anak tadi memberikan uang kepada ibu tersebut? Jawabannya boleh. Ya, itu adalah ihsan, itu adalah kebaikan kepada orang tua. Ya, tapi sambil memberikan nasihat kepada beliau. Kita lihat kalau seandainya boleh memberikan uang tersebut kepada anak yang bermasalah sebagai bentuk nafkah, maka berikan saja sambil kita nasihati, sambil kita doakan. Insya Allah itu adalah sesuatu yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau memang kita bisa pastikan bahwasanya nafkahnya sudah cukup, dia bisa makan dan minum sendiri, dan apa yang diberikan oleh ibu selalu dipakai untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa nasihati ibu. Kita bisa nasihati bahwasanya kasih sayang yang beliau berikan adalah kasih sayang yang salah. Jadi kadang-kadang orang tua kasihan pada anaknya, tidak tega. Namun kadang-kadang perasaan itu dominan, sehingga akhirnya memberikan apapun yang diminta oleh anak, padahal itu membahayakan mereka. Jadi kalau itu yang terjadi, maka silahkan untuk terus memberikan belanja kepada ibu, tapi sambil dinasihati. Nah, mungkin nanti bisa suatu saat di stop ketika memang ibu tidak memperhatikan nasihat tersebut dan terus untuk membiarkan uang tersebut dipakai untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun antara Anda dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Anda insya Allah tidak menanggung dosa. Kenapa? Karena Anda memberikan uang itu kepada ibunda, dan itu adalah ihsan, berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang salah, kesalahan yang dilakukan oleh adik Anda, maka insya Allah Anda tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala akan hal tersebut. Anda tidak membantu orang tersebut untuk bermaksiat secara langsung. Ya, dan apalagi kalau Anda juga terus memberikan nasihat, berdoa untuk dia, maka insya Allah itu lebih baik lagi. Ya, demikian, semoga bisa dipahami dengan baik. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Demikian Ummu Aisyah, barakallahu fiik. Dan Ustaz, ini merupakan pertanyaan kami yang terakhir karena sudah masuk waktu sholat maghrib di kota Jember. Sebagai kesimpulan dan ikhtitam kajian di sore hari ini, silakan Ustaz. Ya, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita menyelesaikan pembahasan hadis la darara wa la dirar. Yang dari hadis ini para ulama menyimpulkan sebuah kaidah fikih yang agung, yaitu kaidah la darara wa la dirar, yang intisarinya adalah bahwasanya semua bentuk bahaya dilarang dalam agama kita. Maka kita tidak boleh membahayakan orang lain, tidak boleh membahayakan diri kita sendiri, tidak boleh membahayakan agama Islam, dan tidak ada yang dikecualikan dari hadis dan kaidah yang agung ini kecuali ad-dararu bihaq, doror yang hak, yaitu doror yang dibolehkan oleh agama, seperti menegakkan qisas atau menegakkan hudud yang telah digariskan oleh Islam. InsyaAllah kalau kita memahami hadis ini dengan baik, maka kita bisa menerapkannya dalam berbagai permasalahan yang muncul dalam agama kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. InsyaAllah kita bisa terapkan dengan mengatakan, oh berarti ini enggak boleh. Ini enggak boleh, dengan sekedar mengetahui bahwasanya itu berbahaya, karena memang Islam melarang semua bentuk bahaya, kecuali bahaya yang hak, seperti yang sudah kita contohkan tadi. Demikian, semoga bermanfaat dan menginspirasi.